Halo guys, selamat datang kembali di channel kita Edu Official Mudah dan Pasti. Trik cepat bahas soal CPNS dan P3K, pembahasan TO3 nomor 11 sampai dengan nomor 20 by Edu Official. Jangan lupa silahkan kalian subscribe dan nyalakan tombol lonceng YouTube Edu Official menemani Anda menuju CPNS dan P3K 2021. So pasti berbagi tips dan trik lulusnya. Baiklah, tanpa berlama-lama mari kita bahas soalnya. Soal nomor 11. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan disampaikan dalam waktu paling lambat ... setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin. A. 1 tahun, B. 3 tahun, C. 5 tahun, D. 7 tahun, E. 9 tahun. Jawaban yang tepat adalah B. 3 tahun. Mantap, kita lanjutkan soal selanjutnya, soal nomor 12. Suatu fakta yang diurutkan secara kronologis sesuai dengan waktu terjadinya merupakan pengertian dari A. Fakta, B. Periodisasi, C. Kronik, D. Kronologi, E. Sumber. Jawaban yang tepat adalah C. Kronik. Mantap, kita lanjutkan soal selanjutnya, soal nomor 13. Perjanjian antar dua negara atau lebih menyangkut bidang ekonomi dan politik disebut A. Custom, B. Jurisprudensi, C. Treaty, D. Doktrin, E. Adat. Jawaban yang tepat adalah C. Treaty. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Menurut pasal 2 ayat 1A Konversi Wina 1969, traktat adalah perjanjian internasional yang disepakati antara negara-negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik itu yang terkandung dalam satu atau dua atau lebih dokumen dan apapun penyebutannya. Berdasarkan definisi ini, traktat hanya bisa dirumuskan oleh dua negara atau lebih. Mantap, kita lanjutkan soal selanjutnya, soal nomor 14. Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi, merupakan bunyi konstitusi RI 1949 pasal 1 ayat 1, 2 ayat 1, 1 ayat 2, 2 ayat 2, dan E 1 ayat 3. Jawaban yang tepat adalah A 1 ayat 1. Mantap. Kita lanjutkan soal selanjutnya, soal nomor 15. Perjanjian bilateral dan multilateral memiliki beberapa perbedaan. Salah satunya adalah A. Objeknya, B. Sifat instrumennya, C. Strukturnya, D. Cara berlakunya, E. Jumlah pesertanya. Jawaban yang tepat adalah E. Jumlah pesertanya. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Perjanjian bilateral adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh dua negara. Perjanjian multilateral adalah suatu perjanjian dibuat oleh lebih dari dua negara. Mantap, kita lanjutkan selanjutnya soal nomor 16. Dalam menjalankan politik luar negerinya, Indonesia menganut sistem politik bebas dan aktif. Sistem politik ini merupakan ide dari A. Soekarno, B. Syahrir, C. Amir Syarifuddin, D. Muhammad Hatta, E. Agus Salim. Jawaban yang tepat adalah D. Muhammad Hatta. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Menurut Muhammad Hatta, dalam melaksanakan politik luar negerinya, maka negara Indonesia melaksanakannya secara bebas dan aktif yang memiliki makna sebagai berikut. Bebas berarti tidak memihak, dalam hal ini netral, terhadap kedua blok, yakni blok barat dan blok timur. Aktif berarti turut aktif menjaga perdamaian dunia dengan meredakan ketegangan yang terjadi akibat aksi-aksi yang dilakukan oleh kedua blok. Mantap, kita lanjutkan soal selanjutnya, soal nomor 17. Perjanjian yang berisi penyerahan Hindia Belanda kepada Jepang adalah A. Kapitulasi Tuntang, B. Perjanjian Linggarjati, C. Perjanjian Renville, D. Perjanjian San Francisco, E. Perjanjian Kalijati. Jawaban yang tepat adalah E. Perjanjian Kalijati. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Perjanjian Kalijati merupakan perjanjian yang dilakukan di Kalijati, Subang, Jawa Barat.
Perjanjian ini dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, Jepang mulai menjajah Indonesia. Perundingan Linggarjati atau kadang juga disebut Perundingan Linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Mantap, kita lanjutkan soal selanjutnya, soal nomor 18. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat menurut Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai hak interpelasi, yakni hak untuk A. bertanya kepada pemerintah, B. melakukan penyelidikan, C. melakukan perubahan terhadap rancangan undang-undang, D. mengawasi jalannya pemerintahan, E. ikut serta menetapkan APBN. Jawaban yang tepat adalah A. bertanya kepada pemerintah. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya terkait pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR dibekali 3 hak, yakni hak interpelasi, hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintahan, pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak angket, hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak menyatakan pendapat, hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional. Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket atau dugaan bahwa presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan atau presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Mantap, kita lanjutkan soal selanjutnya, soal nomor 19. Batik dikukuhkan oleh UNESCO sebagai salah satu warisan budaya dunia pada tanggal A. 28 bulan 9 tahun 2009, B. 29 bulan 9 tahun 2009, C. 30 bulan 9 tahun 2009, D. 1 Oktober 2009, E. 2 Oktober 2009. Jawaban yang tepat adalah E. 2 Oktober 2009. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Hari Batik Nasional adalah hari perayaan nasional Indonesia untuk memperingati ditetapkannya batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, masterpiece of the oral of and intangible heritage of humanity, pada 2 Oktober 2009 oleh UNESCO. Kita bahas soal terakhir, soal nomor 20. Golongan atau kelompok yang menyatakan bahwa administrasi adalah teknologi yaitu A. Calvinis, B. Reformis, C. Demokratis, D. Kameralis, E. Kapitalis. Jawaban yang tepat adalah D. Kameralis. Penjelasannya, Calvinisme adalah sebuah sistem teologis dan pendekatan kepada kehidupan Kristen yang menekankan kedaulatan pemerintahan Allah atas segala sesuatu. Reformisme adalah keyakinan bahwa perubahan secara bertahap melalui serta di dalam institusi yang ada secara pasti dapat mengubah sistem ekonomi dan struktur politik fundamental masyarakat. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Kapitalisme atau kapital adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. Oke guys, demikianlah untuk pembahasan soal kali ini. Jangan lupa ikuti terus channel kita YouTube Edu Official membagikan tips dan trik lulus CPNS dan P3K 2021. Terima kasih.